Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para pengawas satuan pendidikan dimanapun berada, juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengawas PAI dimanapun berada, wabil khusus Bapak Ibu yang menjadi asesor ban PDM. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang aplikasi offline di Sispena ban PDM. Tentu saja aplikasi ini sangat bermanfaat bagi seorang asesor pada saat visitasi ketemu di daerah yang blank sinyal ataupun ketemu mati lampu, ataupun juga dipakai sebagai backup data nanti pada saat input di Sispena kalau terjadi server down, sehingga kita punya catatan jadi tidak perlu catat dari awal. Bapak Ibu, di instrumen ini untuk SD, MI, SMP, SMA ini kan sama saja, maka ini akan saya praktekkan cara penggunaannya. Jadi nanti di Bapak Ibu tentu sebelum kita menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu Bapak Ibu buka di dokumen unggahan untuk asesi atau untuk satuan pendidikan yang akan diakreditasi. Ada 6 butir di sana, diantaranya kurikulum, kemudian rencana kerja tahunan, rencana anggaran, kemudian kalender akademik dan lain-lain. Nanti silakan Bapak Ibu dilihat di sana. Lalu di komponen 1 ini kan komponen 1 ada 4 butir. Butir pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu komponennya atau komponen 1. Lalu di butir 1 dari komponen 1, pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tentu Bapak Ibu di dalam penggalian data, baik Bapak Ibu telah dokumen, wawancara, ataupun observasi nantinya, apakah untuk butir 1 ada 4 indikator ini menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antara pendidik dan peserta didik, kemudian memberi perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih atau dukungan khusus, lalu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional, kemudian memberikan umpan balik, membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha. Nah, tugas kita Bapak Ibu, kita hanya menceklis atau tidak menceklis. Artinya indikator ini dikerjakan atau tidak dikerjakan, atau sudah dilakukan atau belum dilakukan. Maka di dalam aplikasi ini Bapak Ibu cukup dipilih saja begini. Ketika untuk interaksi yang setara ini dilakukan, maka silahkan klik P, nanti akan muncul hijau, dan di sini muncul kata bantu. Bapak Ibu berarti di sini telah menciptakan. Kemudian di indikator kedua, memberikan perhatian. Ini satuan pendidikan, di kinerja pendidik satuan pendidikan yang kita akreditasi ini sudah memberikan perhatian atau belum? Kalau sudah silahkan dipilih P, kalau belum silahkan dipilih 0. Berarti pendidik belum memberi perhatian. Demikian juga yang indikator berikutnya, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Ini sudah dilakukan oleh pendidik atau belum? Jika sudah silahkan dipilih P, jika belum silahkan dipilih 0. Kemudian di indikator yang keempat, memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa kemampuan dirinya itu akan dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha. Lah, ini sudah diberikan atau belum? Jika sudah silahkan dipilih P, jika belum silahkan dipilih 0. Nah, Bapak Ibu, ada instruksi pemantik di sini. Ini sebetulnya instrumen ini untuk asesi atau untuk satuan pendidikan. Maka di sini kita bisa untuk pertanyaan pemantik kita,
ketika kita misalnya kurang persiapan ataupun kita tidak ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, maka di instruksi ini bisa Bapak Ibu pakai untuk bertanya kepada asesi nantinya. Jadi kita mempersilahkan guru untuk bercerita bagaimana caranya menyediakan dukungan, kemudian menjelaskan strategi, proses, dan hasil yang dapat menjadi bukti bahwa satuan pendidikan tersebut telah menerapkan pembelajaran dengan kualitas tersebut. Lalu asesi juga bisa melampirkan dokumentasi ataupun rujukan-rujukan yang nantinya itu sebagai penguat bahwa untuk butir-butir ini telah dilakukan. Lah, nanti jika sudah, ini saya kasih contoh saja nanti biar Bapak Ibu tidak bingung. Jika misalnya sudah dilakukan semuanya, maka nanti di catatan butir berarti pendidik telah menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara atau melalui gitu kan, menciptakan interaksi yang saling menghargai dengan cara kita sebutkan sesuai dengan observasi dan wawancara di lapangan, kemudian memberi perhatian kepada yang memerlukan, ini memberi perhatian kepada, maksudnya ini memberi perhatian kepada siswa ini yang memerlukan kebutuhan khusus, kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosional itu dengan cara apa. Jadi di catatan ini kita hanya menjelaskan bagaimana kinerja pendidik atau bagaimana pendidik ini melaksanakan dukungan sosial emosional ini dengan cara apa. Ini kita diberi indikator 1, 2, 3, 4. Demikian juga yang berikutnya di butir kedua. Nah, di butir kedua ini cara kerjanya sampai di butir 14 nanti sama. Jika sekolah itu sudah melakukan, maka klik P. Jika belum, klik 0. Jika sudah, nanti klik P. Jika belum, klik 0. Artinya di sini Bapak Ibu kita hanya mengingat-ingat saja nanti supaya sampai di rumah kita tidak lupa. Intinya untuk komponen berapa, butir berapa, indikator keberapa itu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Jika sudah silahkan dicentang, jika belum silahkan disilang. Nah, nanti catatannya ini akan menyesuaikan tentunya Bapak Ibu para teman-teman asesor. Ini pertanyaan pemantik ini penting untuk kita kembangkan dalam rangka kita mengetahui apakah itu sudah benar-benar dilakukan ataupun belum. Maka ketika sudah dilakukan nanti silahkan dicatat di sini melakukannya dengan cara apa. Jika belum mungkin alasannya apa silahkan ditulis di sini. Ini sama saja Bapak Ibu sampai di butir ke-14 nanti Bapak Ibu hanya milih saja. Dilakukan atau belum dilakukan. Kalau sudah pokoknya P, kalau belum 0. Nah, nanti ketika sudah ini Bapak Ibu, ketika catatannya ini dibuat di rumah setelah visitasi, kan kita ingat ini dari kurang lebih 58 indikator. Ini mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Ini kan tentu sangat memudahkan pekerjaan kita selaku asesor pada saat visitasi. Kalau kita hanya mencatat di kertas, maka waduh, yang ini sudah dilakukan belum ya? Yang ini sudah dilakukan belum lah? Bapak Ibu kan lupa. Ketika Bapak Ibu lupa, maka ada dua kemungkinan. Sekolah atau satuan pendidikan dirugikan, atau sekolah diuntungkan. Wong tadinya belum, Bapak Ibu ingatnya sudah. Ketika sudah, Bapak Ibu ingatnya belum. Maka tentu sekali lagi aplikasi ini hanya untuk membantu Bapak Ibu selaku asesor pada saat visitasi. Nah, nanti terakhir ada di nilai ini. Nah, di nilai ini Bapak Ibu nanti akan melihat jumlah indikator yang terchecklist berapa. Nilai akreditasi menyusul karena nanti akan tergabung dengan komponen 4 yaitu di mutu lulusan ataupun di asesmen nasional.
Demikian petunjuk singkat dalam penggunaan aplikasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi ini, nanti silahkan di-download di deskripsi pada video ini. Terima kasih, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu yang akan visitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.